Hai, Sobi, selamat malam. Ayo, siapa yang masih di kantor, masih kejebak hujan? Malam ini Minbi temenin. Hari ini Minbi nggak sendirian karena akan ditemanin oleh uh, narasumber kita itu ada Kak Andreas Tobing sama Rosya Momel ya. Aku mau invite mereka dulu. Bentar. Nah, sambil nungguin mereka, aku mau ngobrol dong. Teman-teman apa kabar nih? Coba apa kabar nih teman-teman semua di sini? Wah, udah rame banget. Udah ada semuanya kumpul. Min, listening lighter dong. Iya. Semoga. Kapan event di Makassar lagi? Iya, nanti kita main lagi ya. Boleh nggak kalau misalnya ada kenalan kampus di Makassar, undang-undang Bobi nih buat datang. Siapa tahu kita bisa ketemu dan bikin event di kampus di daerah Makassar. Nah, Bulis nih, yes, amin. Nah, ini ada XPL menangis. Nah, nanti kita tanya-tanya langsung sama Kak Andreas deh. XPL rukul ya, jangan sampai dong. Hari ini yang lagi bagus kayaknya Aster ya. Karena sebenarnya aku belum aku masih hold XPL. Enable bentar. Kak Andreasnya udah hadir nih OTW, aku lagi invite bentar. Aku invite lagi ya. Hmm. Yes, aku coba invite lagi. Kak, ada recordingnya nggak? Rahasia. Saya sinyalnya jelek, iya. Semoga nanti ada ya recordingnya. Sinyal Kak, sinyal aku aman nggak guys? Aman ya? Kak, listing STBL ini ya, iya. Semoga bisa secepatnya. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung di question box. Hai tuh, kan Andreas sudah join. Coba bentar, aku invite ya. Masuk nggak ya inviting aku ke Kak Andreas? Oke. Kak, udah aku invite ya. Kenapa nggak live di Twitter? Biar di IG, di give. Oh, TikTok. Oh, TokTok. Iya, nanti ya. Berarti kalau mobil live di TokTok pada mau ngasih gift. Give-nya Bitcoin. Aduh, kok masih ditolak? Mungkin kakak bisa invite gak ke Andreas? Aku invite ke Andreas dulu deh. Oke, sip. Oh, ini. Oke, mantap. Harusnya Kak Andreas sudah bisa join. Hah. Nah, Nah, halo. akhirnya. Halo, Kak. Ini kita sambil nungguin Vanessa, mungkin kita sama ngobrol-ngobrol aja ya? Bebas. Iya, Suara gue jelas nggak, by the way? aman. Oke, sip. Kak Andreas, apa kabar? Baik dong, selalu baik. Gimana nggak baik? Market lagi seru gini. Seru banget ya. Oh ya, Iya gimana dong. kemarin di Jepang? Wah, gue kemarin ke Korea, by the way, minggu Oh, lalu. Korea bukan oh KBW ya. Sorry Iya, sorry Korea sorry. Blockchain Week. Jepang udah pas akhir Agustus, habis CoinFest tuh gue langsung terbang ke Jepang kan, gitu. Habis Oke. itu kemarin KBW. Oke. Berarti nanti di tengah-tengah boleh lah sebelum kita closing boleh di spill alpha terbaru dari KBW asik. Wah, nggak ada sih. Nah, sesuai Aduh. temanya nih kita sambil nunggu. Berarti ini Singapura nggak berangkat atau Gue masih ragu? besok pagi flight. Oh, Tadi tetap berangkat ya. Tapi gue gak ke main event sih. Tadinya tuh gue udah plan gak datang sama sekali bahkan. Tapi Mm-mm. kayak ada beberapa meeting yang harus gue jalanin. Jadi ya udah besok pagi-pagi gue flight. Tapi semalam doang gue gak ke main event tokennya. Oh, oke. Cuma meeting beberapa ada karena ada pertemuan ya, ada hal-hal penting Iya. diketemukan asik. Nah, ini kita sambil ngobrol sambil nungguin Vanessa karena mungkin Vanessa masih di token 249. Kalau aku bilangnya 249 di Singapura. Jadi Kita di PHP kayaknya sama Vanessa nih. iya nih, makanya aduh. Tapi nggak apa-apa, kita sambil mulai aja. Dia udah bilang juga nanti kalau once ada sinyal dia langsung join. Ya. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali. Ini kan udah 2 minggu ke belakang nih Kak. Udah ada 2 token yang lagi gila-gilaan. Karena sebenarnya salah satu token ini udah dari
aku tuh dapet infonya, udah taunya justru dari Twitter Andreas, itu XPL. Oh Jadi ya, kita bahas XPL dulu ya. Karena boleh. jujur pertama kali Kak Andreas share di Twitter, itu aku langsung cari, aku langsung browsing, cuma memang waktu itu belum ada spot, masih perpetuals Hmm, di hmm, hmm, Dex hmm. Hyperliquid kan. Nah, Yes, yes, betul. kita nih penasaran nih Kak, mungkin teman-teman di sini eh, sesuai dengan judulnya lah, di jujur 2 minggu ini di grup Telegram Mobi tuh bener-bener sehidup itu. Kita dari awal listing Aster sama XPL itu kayak belinya barengan, terus nanti Hmm, yang TP barengan. Nah, sekompak itu, dan ini dua token ini benar-benar menyatukan kita, walaupun memang secara wow. project XPL sama Aster ini beda. Hmm. Nah, mungkin kita mulai dari XPL dulu. Sebenarnya Kak, ini kan lagi banyak dibicarain ya. Eh, Sebelumnya kita rame banget Hyperliquid tren Dex yang bikin tren baru, narasi Dex. Nah, kalau si XPL ini kan beda ya. Eh, Mm-mm. Apa sih yang menarik dibanding narasi lain? Ini maybe ini narasi terbaru yang masih hot banget ya, yaitu narasi stablecoin. Basically, sebenarnya gimana ya? How do I explain ya? Soalnya ini memahami narasi stablecoin ini runutannya cukup panjang ya. Tapi long story short, simple. Em, Kalian kalau tahu perusahaan kayak Tether, kalau kalian kan rata-rata gue yakin kalau kalian pakai denominasi US dollar di kripto itu kan pasti USDT, kalau nggak USDT, USDC. Nah, yang isu USDT itu kan satu perusahaan namanya Tether, yang isu USDC itu satu perusahaan juga namanya Circle, dan di luar sana masih ada lagi kayak FDUSD, USD DAI, dan banyak banget gitu sebetulnya kayak stablecoin yang available out there, dan gak cuman US dollar, sebetulnya sekarang denominasi mata uang lain juga udah mulai berkembang gitu kayak euro, Korean won, even Indonesia juga lagi ngembangin stablecoinnya sendiri gitu dan lain-lain gitu. Nah, basically kalau kalian tahu stablecoin ini tuh sizingnya tuh gede banget. Tahun lalu aja market kapitalisasi pasar dari stablecoin market, USDT, Tether, dan semuanya combine itu sekitar 240 miliaran US dollar kalau gue nggak salah. Dan projected 2030 bisa sampai lebih dari 1 triliun US dollar gitu. It means perputaran uangnya yang dari fiat uang cash gitu ya. Ya sekarang kan dari fiat uang cash, habis itu berpindah ke mungkin electronic money gitu ya, baik bank transfer, baik itu kalian menggunakan apa kayak Visa, Mastercard dan lain-lainnya, itu kan basically uang juga gitu, tapi di run dengan operator yang lain. Itu sekarang lagi pindah ke sini gitu. Nah, kalau kalian ngerti bisnis model daripada perusahaan-perusahaan ini ya sebetulnya ini sangat-sangat profitable, sangat menguntungkan, dan dengan Tether yang juga udah mendominasi sampai 7 tahun lalu aja setahu saya tuh 70% stablecoin didominasi Tether, ya bermunculan lah kayak stable coin yang udah siap untuk kayak masuk juga ke market, dan salah satu yang paling kuat ini ya si Plasma gitu. Dan banyak lah key features yang dia punya chain sendiri semua segala macam, kayak memang setelah gue pelajari narasinya menarik, terus kayak narasinya menurut saya diterima sama crypto native, dan juga this projects looks legit, ya udah makanya pada mengantisipasi dan pada menyambut gitu. Kira-kira gitu. Dan ini kan masih early banget ya, baru Yes. launching. Kemarin pas gue lagi di Korea tuh, tanggal berapa ya? Gue lupa ya, 25 atau dua berapa. Pokoknya kayak masih baru beberapa hari kan, belum seminggu bahkan seingat gue gitu. Jadi kayak masih still very very early lah di narasi ini gitu. Yes, nah kalau boleh tahu nih, kan Kak Andres berarti tahu duluan ya terkait XPL ini. Enggak Sebenarnya juga sih. boleh, iya, dibandingkan, maksudnya kayak aku aja taunya dari Kak Agnes. Nah, kalau Kak Agnes tuh, kalau eh, kayak pertama kali dengar Project XPL ini dari mana sih Kak? Apakah dari komunitas? Apakah Kak karena Kak Andrea sering kayak ke event-event blockchain week di beberapa negara, jadinya punya komunitas di sana, jadi dapat bocoran, apa gimana sih waktu waktu itu dapat infonya? Actually Twitter. Twitter Oh, sebetulnya. Heeh. Jujur aja ya, if I'm being very honest sama kalian, gue kalau ke luar negeri segala macam tuh nggak ada alpha yang gimana gitu loh, ngerti kan? oke. Nggak basically rata-rata gue karena ada projects juga, jadi kayak biasa kita buat meeting aja. Tapi kalau actual conference-nya mah
Biasa lah gitu, so-so lah gitu. Tapi kalau bener-bener far rata-rata gue di Twitter sih. Bener-bener kayak scroll-scroll Twitter, gue ketemu segalanya tuh di Twitter. Aster lah, even Hyperliquid, terus Plasma ini juga gitu. Tapi again, menurut gue em, nggak semua yang ketemu di Twitter tuh juga bagus ya Nah, gitu. iya benar. Bisa dikatakan 99% tuh scam gitu loh. Kalau yang kalian ketemu di Twitter butuh butuh luck, butuh keberuntungan juga dan butuh common sense juga untuk bisa memvalidasi ini kayaknya bisa play out, ini kayaknya enggak gitu sih. Oke, berarti tadi udah. Hmm. Nah, tadi kan udah ngomong SPL, terus Kak Andreas juga mention Aster sedikit. Ngomong-ngomong Hmm. ngomongin Aster nih. Ah, Masuk juga nggak sih di Aster waktu itu pertama masuk kali lah. ngeliat Aster? Oh, masuk, masuk. Bener-bener launching selang dikit gue masuk. Tapi nggak yang se-early itu nggak. Gue sempet kayak lagi distract, lagi ngapain gitu. Udah launching, ya udah. Tapi gue beli sangat early lah. Tapi Sangat Aster early. juga masuknya taunya dari Twitter, bukan dari Alpha Group sesama KOL or something. Mana ada Twitter. Kirain gitu Nggak. kan? Twitter. Gue bahkan eh, bat, tapi gue nggak farm ya, by the way ya. Jadi kayak Mm. eh kalau Hyperliquid itu kan gue dapat dari airdrop Yes, juga benar. gitu, size Mm. yang lumayan gitu. Mm. Aster jujur gue nggak dapat airdropnya, tapi gue beli di market gitu. Gue nggak dapat Berarti airdrop. nggak sempet nyobain ekosistem dari utilitasnya si Aster ini? Nggak, gue udah nyobain. Oh, udah nyobain. Tapi gini, gue tahu itu DEX-nya under Binance Labs atau sekarang YZ Labs itu Yes. udah lumayan lama, beberapa bulan lalu ya. Dan gue udah baca white paper juga. Actually gue udah baca keunggulannya tuh apa. Dia kan punya dark pool untuk kita bisa ngelakuin hidden order. Itu gue udah baca dari lumayan lama lah papernya. Dan kayak gue udah sempet ngetes, oh logiknya gini, oke ya udah gitu. Tapi kayak gue nggak farm, gue under farm lah waktu itu. Gue Oke. nggak punya convictionnya gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya kayak wow, kayaknya ternyata ini bakal benar-benar di-push sama CZ, terus rame banget di Twitter. Ya udahlah, Yes. pas listing gue ape juga ikutan gitu. Tapi full Oh, disclosure ya sama teman-teman semua, Aster tuh kayak gue 80% udah cabut oke. gitu. Karena gue belinya tuh rendah banget, Di masih bawah banget ya. di bawah 0,3, 0,2 something lah gue belinya. Oke. In US dollar ya. Tapi Iya. gue 80% gue udah buang Oh, berarti udah tinggal gitu. moonback aja ya. Iya, Oke, oke, gitu. oke. Heeh. Tapi Nah, again ya, gue kalau dibilang masih bisa play out gak? Maksudnya apakah gue exit bukan berarti gue suggest teman-teman exit juga ya, sama sekali enggak. Itu kalian harus yes, ngatur sendiri benar. strategi kalian. Tapi Oke. menurut personal opinion gue ya, Aster itu, kenapa gue pun masih send Moonback, karena selama belum Binance listing menurut gue masih ada potensi untuk bisa terus naik sih. Karena I don't know, gue quite sure itu akan Binance listing sih. Itu tunggu waktu lah Iya, benar sih. gitu. Aku juga sebenarnya Aster tuh udah sempat take profit 100% karena memang kalau Olive sendiri punya strategi yang kalau udah cuan 100% itu amanin modal dulu, yang penting selebihnya terserah deh. Itu urusan market. Jadi itu bisa banget deh teman-teman manfaatin strategi-strategi kayak gitu. Apalagi Mm-mm. untuk koin-koin yang umurnya masih muda nih. Gitu. Nah, Hmm. kalau dari sisi fundamental baik XPL Mm-mm. sama apa sorry, dari sisi teknikal baik fundamental sama baik Aster atau XBL itu menurut Kandes gimana sih perspektif on-chain-nya, apakah sinyal atau clue, bisa apakah ada clue penting dari kedua token ini? Beda sih, menurut gue ini narasi yang sangat beda, permainan juga beda. Ya walaupun ya sebenarnya native crypto investor itu aja sebenarnya Iya. kalau yang benar-benar jago-jago ya. Tapi again ini dua naratif yang sangat berbeda. Cara pandang gue dan cara gue ngelihat future-nya pun juga lumayan berbeda lah gitu. Kayak Star sendiri sebenarnya kan as a token dia pure governance ya, dia nggak ada kayak utility tertentu gitu loh, nggak kayak Hyperliquid, I mean gitu. Yes. Hyperliquid kan so much utility yang bisa kalian pakai gitu dengan Hyperliquid gitu loh, sedangkan kalau Aster kan enggak ya, pure governance. Sehingga kayak gue jujur tidak berpikir Aster itu bisa sampai sana, walaupun katanya Sisi lagi mau nyiapin L1-nya lah segala Yes. macam, but not sure, sepertinya naratif doang karena mereka udah punya BSC, udah punya Binance Smart Chain gitu. Kayak poinnya apalagi ya gue nggak tahu, sekali lagi gue bisa aja salah, ini kan
gue nggak bilang gue pasti bener ya, jangan Ya, salah loh. bener. Gue percayalah, gue tuh kalau mungkin dari 10 analisa kebanyakan salah gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Ya, Kayak as investor, as trader lu harus siap dengan semua itu dan be okay gitu dengan itu semua. Nah, itu jelas dua hal yang berbeda sih menurut gue ya. Approach-nya juga beda sih. Kayak apa ya yang mesti dilihat ya? Tergantung sih, tergantung lu ngelihatnya dari mana gitu loh. Kita kan, gua sama kalian semua teman-teman pendengar Mobi di sini, gue yakin kan perspektif kita sebetulnya sebagai retail investor kan. Kita tuh yes sebenarnya benar. nggak peduli asternya ngapain kek, HPL yang ngapain, gue nggak peduli. Yang penting gue bisa beli, gue bisa cuan. Kan simpelnya Benar, itu. benar, benar Ya banget. kan, nggak ada yang peduli Mm. lah lu kayak wah dia utility-nya gini gini gitu. Gue nggak yakin kita pakai juga gitu loh. I mean gitu. Kita paling kalian beli di Mobi ya dengan harga yang lebih rendah and expect kalian bisa jual higher gitu loh. As simple Yes. as that gitu. Nah, hmm, menurut gue dari perspektif itu ya ya again menurut gue ya it's still very early sih menurut gue untuk dua hal tersebut gitu. Oke, kalau kita head to head nih Kak, head to headnya kan kalau Aster nih sama Hyperliquid ya. Hmm. Kita juga, aku juga berapa kali di sosial media lihat kayak pernyataan yang Aster will beat the apa Hyperliquid. Nah, kalau menurut pandangan Kak Andreas, apakah masih too early untuk Aster mencapai ke sana? Karena ya jujur aja sampai sekarang pun kita masih still bullish on Hyperliquid ya, walaupun ya memang Aster membawa cuan. Gini, dua perspektif nih sekali lagi. Kalau perspektif retail investor seperti kita yang kita berharap capital gain, kenaikan dari portfolionya, ya I think nggak salah ketika bilang Aster itu lebih baik dari Hyperliquid. Karena Hyperliquid itu launching di harga 0,0001 ya. Sekarang itu udah berapa gitu. I mean day one launch itu udah kedua $3 dan sekarang udah mungkin naik puluhan kali lipat, 10 kali lipat bahkan lebih gitu loh. Kenaikan dari Hyperliquid. Tentu kita nggak bisa berharap dalam time frame yang sama Hyperliquid akan naik 10 kali lipat lagi gitu loh. I mean it's walaupun gue senang ya, gue senang banget kalau Hyperliquid bisa naik 10 kali lipat lagi, but it's just Yes. like gue nggak akan berpikir seperti itu gitu karena dia sudah naik dengan sangat tinggi sehingga kalau dari sisi sisi kacamata kita sebagai retail investor, yes maybe kalian benar bahwa Aster lebih potensial dibanding Hyperliquid gitu loh. Tapi kalau kita ngomong dari infrastructure, dari ngomong fundamental, jauh banget sih. I'm sorry to say, tapi kayak jauh banget itu nggak bisa di compare sama sekali Aster sama Hyperliquid kayak jauh banget gitu. But since ada CZ di balik Aster ya kita nggak tahu bisa aja tiba-tiba dia membuat gebrakan yang sangat cepat dan sangat masif gitu ya bisa jadi menurut gua tapi kalau with current state ya dengan kondisi saat ini yaitu dua kacamata sebagai retail investor tentu Aster punya potensi lebih tinggi untuk memberikan capital gain tapi kalau dari sisi pure fundamental tanpa ngelihat price action definitely Hyperliquid masih jauh lebih unggul gitu kan tapi sekarang lagi war ya kita bisa lihat ya kayak Bybit punya Apex terus OKX punya ARK gitu kayak Iya, pada punya inilah ini sendiri, deck semua sendiri trennya. betul sekarang lagi pada perang ke Perpdex gitu loh walaupun menurut gua ini sebenarnya udah perang dari cycle sebelumnya dari dulu udah ada apa DYDX, udah ada Drift, udah ada GMX, udah ada GNS gitu. Tapi belum sewah itu. Tapi karena sekarang udah ada figur-figur kuat nih gitu loh yang Nah, nge-push gitu. Ada Jeffian, Hyperliquid itu sekarang udah kayak dewa sekarang kalau lu pada iya tahu lagi. ya. Wih gila, gue kemarin di Korea ya, kan gue ketemu Jeffian langsung Iya kan sempat di ngobrol nggak? enggak lah, itu ada bodyguardnya men. Gue nggak bercanda. Oh. Gue mau minta foto aja nggak bisa, ada bodyguardnya gitu. Dia ada Hmm. bodyguard yang bener-bener jagain gitu loh. Kayak lu nggak bisa sembarangan deket-deket sama dia gitu loh. Ya Mm-mm. wajar lah orang dengan Iya udah sih benar. harta dan pengaruh segitu gede itu emang udah harus ada bodyguard menurut gue Benar, gitu. benar, benar, benar. Itu Jeffian tuh udah kayak dewa sekarang bener-bener kayak karena apa ya dia bener-bener bikin komunitinya itu cuan gila-gilaan gitu loh. Wah gila, itu udah kayak dewa sih. Kalau lu tahu di even di Korea, Jeffian tuh udah kayak dewa, bener-bener kayak dewa, bener-bener kayak dia tuh di-adore banget sama semua orang karena dia bener-bener apa ya, bikin komunitinya tuh makmur gitu. Iya Belum lagi. ya, belum CZ gitu. Wah, ada CZ di balik Aster gitu ya. Pertamanya lagi seru lah karena ada top Ada ada dua sosok yang figur-figur ini jujur, gitu. benar-benar. Tapi Kalau sebenarnya dulu kan enggak. kalau kalau yang kita tahu
Aster listing Hyperliquid juga listing Aster. Jadi sebenarnya secara bisnis mereka juga sama-sama ngelisting gitu ya. Iya dong, karena mereka mau capture trading volume-nya kan pada dasarnya Bener, mau mereka capture trading volume untuk itu. betul. Paling tinggal yang apa retail-retail ini nih kayak kita lebih baik nikmatin aja udah daripada kita ikut perangnya gitu kan. Nah sekarang Heeh. balik lagi ke XPL Kak, aku mau tahu dong kalau narasi XPL ini, Hmm. narasi seperti yang plasma ini kira-kira ada head to headnya nggak sih? Koin XPL misalnya dia head to headnya sama siapa sih? Atau sampai saat ini masih belum Saat untuk ini narasi Saat ini masih stablecoin? belum. Saat ini Oke. masih belum. Tapi upcoming ada yang bakal launch juga. Kalau kalian tahu ada Stable, ada Arc, mereka juga lagi mau bikin same business model lah sama si Plasma. Cuman memang Plasma ini yang duluan. Sebetulnya frankly speaking ya, sebetulnya ya itu udah ada sebelumnya kan udah ada Tether, udah ada Circle, tapi kan Hmm. mereka itu nggak menempuh jalur jualan token gitu loh, ngerti kan? Mereka Hmm. kan nggak ngerilis any token gitu loh. Tokennya Tether kan nggak ada gitu loh. Iya, Tokennya Circle nggak ada gitu loh. iya. Malah malah si Tether itu kan mau menempuh jalur IPO di US kan. Mereka lagi Nah, membidik IPO dengan valuasi setengah T US dollar 500 miliar gitu. Jadi kayak memang company stablecoin ini nih gila banget gitu. Betapa gedenya market size dia, betapa dia itu perusahaannya sangat profitable dan projected sampai 5 tahun ke depan pun dia masih akan bisa naik apa ya berkali-kali lipat dari size-nya sekarang gitu. Makanya nggak heran si Tether bisa aim sampai setengah T cap-nya gitu. Gede sih gitu. Nah, oke tapi berarti. apakah Aster bisa sampai Plasma bisa sampai sebesar itu ya I'm not sure. Kita lihat aja sama-sama nanti. Gua nggak tahu gitu. Apalagi tadi udah mention stable itu STBL bukan sih? Soalnya Ah, akhir-akhir lagi banyak different, ngomongin. different. Jadi Oh, ada STBL yang sudah launch sekarang itu tuh bukan ternyata gitu. Udah ada yang oh, lainnya, ada yang lainnya oh, tuh yang teman-teman cek aja di Twitter tuh namanya @stable gitu. Itu yang invest itu salah satunya tuh Brand Johnson. Terus siapa lagi ya? Ada exchange gede juga yang invest gue lupa gitu. Tapi oh, gue nggak gitu ngulik sih jujur karena gue udah mm, ngerti narasinya. Jadi kayak menurut gue yang lain-lainnya kita lihat aja kalau memang nanti launch modelnya menarik, tokenomics-nya oke, ya udah ikut-ikutan aja gitu loh. oke. Nah, Kak, ini kan lagi pada panik nih, jujur aja di grup, apalagi kayak apa XPL koreksi lumayan. Kalau untuk orang yang masuk di harga in IDR berapa ya? Kayaknya kemarin, sorry. eh Orang yang pada bilang sih teman-teman di komunitas terutama community Mobi di Telegram ini tuh koreksinya dalam banget. Mereka tuh kayak shock. Ini gimana nih XBL dari pengamatan ke Andreas gimana nih untuk koin yang baru seumur jagung yang mungkin belum ada. Ini tuh udah sebulan belum sih belum ya XBL? Buset, Belum XPL sebulan. seminggu aja belum coy. Tuh, guys, seminggu belum guys. Kayak berapa hari ya? Kayak 4-5 hari lah ya. 5 hari atau ya Iya. kalau gue nggak salah ya. Pokoknya kayak cek aja daily chartnya di live-nya itu kayak belum seminggu bahkan. Gue Iya cukup yakin belum Di seminggu. Mobi kita ngelisting 25 September. Iya Oh benar. iya benar, benar. Same Benar. date, berarti baru 5 hari gitu. Mm-mm. Gimana ya? Pasti sangat volatile lah. Itu resiko yang memang dari project seperti ini yang baru banget launching ya memang akan sangat-sangat volatile gitu. Kalau Aster tuh memang apa ya lumayan different playbook lah. Itu tuh menurut gua Iya. kayak gila banget kayak dari listing jeger 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 Iya naik benar. terus dari Parah. 0 belasan sampai 2,4 kan straight naik terus nggak pakai rem gitu. Nah, tentu gini ya, kita cuan happy bagus yes, tapi percayalah pada dasarnya di crypto market menemukan yang kayak Aster itu mungkin 1 dari 10.000 gitu loh, ngerti ya maksud gua kayak nggak semua bisa kamu punya ekspektasi yang sama, nggak bisa gitu loh, ngerti kan? Ya memang pada dasarnya Aster anomali, ya nggak bisa kita samain sama XPL. Nah tapi kalau dibilang XPL dari launch itu kan 0,6 sekian ya. Sebetulnya dia udah naik 100 berapa persen tuh. Mm-mm. Ke sempat 1,6 kan. Iya. Paling tinggi dari 0,6 0,6-an ke 1,6 berarti berapa tuh? Yes, Almost 28 200 ribu. Benar. ya almost 200% lah ya, Iya. almost gitu. Hampir 200% naik gitu. Koreksi sekarang berapa? Kayak 40 30 40%. Ya menurut gue sangat-sangat
apa ya, understandable gitu. Tapi again nih ya, em, bukan not financial advice buat teman-teman ya sama sekali ya. Gue nggak bisa bilang kayak, wah ini pasti nanti naik lagi. Wah, gue nggak berani bilang gitu juga sih. Gue nggak berani, gue bener nggak berani banget bilang ini tuh udah pasti naik lagi gitu. Enggak. Kalian harus tahu memang yang namanya crypto semua tuh high risk investment gitu loh. Ngerti kan? Kalau memang lu udah ngerti nih high risk, ya lu tahu bahwa harganya itu bisa bergerak naik turun dengan sangat liar dan along the way lu bisa liquidated, lu bisa wreck, apalagi kalau kalian menggunakan leverage ya bisa kena gitu. But for me personally ini narasi masih sangat baru dan gue masih ngelihat ini punya potensial untuk growth yang sangat-sangat besar. Itu again in my personal opinion gitu. Karena it's just like week satu dari mainnetnya Plasma gitu. Si XPL ya, I mean ya. Baru week satu. Bener-bener sekarang ini kita baru bisa menggunakan Plasma itu untuk transfer, misalnya retail, gue transfer uang ke Olive gitu ya, menggunakan Plasma chain, kan zero cost kan, Zero. free ya gitu. Itu baru baru utility-nya baru itu aja yang kita bisa bener-bener ngerasain. Nah sekarang kan tapi karena udah mainnet, chain-nya udah ada, orang udah pada mulai gambling nih ya di ekosistem Plasma aja ada meme coinnya ada yang trillions lah ada bankless ada macem-macem Yap. gitu ya kan. Nah cuman menurut again ya kalau memang ini sesuai dengan plan-nya gitu ya sebetulnya masih jauh sekali apa yang kayak mereka bisa kejar di sini gitu loh. Dan ya let's see lah. Gue jujur nggak mau ngasih hope terlalu tinggi sih. Kalau lu simpelnya gini, kalau lu sebagai retail investor nggak kuat dengan volatility, mending mending just skip lah. Kalau lu nggak kuat dengan volatility-nya gitu loh. Kalau gue jujur udah lumayan terbiasa ya dengan volatilitas kripto yang kayak gini gitu loh. Gue udah lumayan terbiasa dan gue udah ya udah gitu, gue udah ngerti gitu. Dan gue memang buy since pre-sale dan gue beli ketika launching like kayak detik ke satu atau detik kedua gue langsung beli lagi gitu. Jadi kayak position gue walaupun kayak turun dari puncaknya but still in a good profit. Itu posisi gue gitu. Oke, jadi ya karena aku juga masuk pas di XPL itu pertama kali listing di Mobi itu harganya di 16 ribuan. Itu aku masih jadi sampai sekarang pun masih ada masih profit lah belum merah gitu. Jadi memang beruntung aja sih waktu itu karena masuknya duluan gitu. Iya. Nah, Tapi again ya teman-teman ya, gua nggak akan mau di sini bilang bahwa hold aja nanti bakal naik lagi. Waduh, hmm. gua paling nggak berani tuh ngomong gitu. Tapi Kak Di, Andrea sempat TP di di- XPL. dikit, tapi gue nggak TP di 1,6 ya. Di 1,1 gue TP dikit banget Oke, gitu. kalau Tapi aku tapi masih hold. tapi jujur gue Aster masuknya sorry XPL gue masuknya in size. Jadi gue masuknya sizing. Jadi gue udah TP dikit banget di 1,1-an dan the rest gue masih hold sampai sekarang. Gitu. Tapi kan itu naik 1,6, sekarang kayak di 1,0 berapa gitu ya. Gitu. Iya. Semoga aja $1 jadi psychological price. I don't know, semoga aja. Tapi Iya, semoga aja sih bisa panjang. bisa aja ternyata dibanting dulu karena teman-teman harus tahu Bener. ada orang-orang yang sudah mendapatkan dari sejak pre-sale gitu loh. Jadi bisa aja orang-orang yang sudah mendapatkan dari pre-sale ini yang pada buangin barang gitu loh, pada take profit gitu loh. Aduh, iya lagi. Ya memang Jangan benar itu jangan faktanya. panik ya, guys. Jangan panik ya, guys, dengar kata-kata ini. Ini apa reality yang sebenarnya. Nah, Kak Andres ini aku mau mulai jawabin pertanyaan, bacain pertanyaan nih beberapa dari teman-teman. Banyak banyak banget. Nih Kak, Hmm. rumor di X orang-orang Blast masuk ke plasma kurang paham apakah ini baik atau tidak. By the way, Blast itu Oh, apa ya? Aku nggak Blast ngerti. Blast itu L2-nya Ethereum kan, yang kayak Oke. flop parah gitu. Jadi memang ada rumor yang kuat beredar. Gue juga baca hari ini, by the way, it's a very good Mm, question. Kalau mm, misalnya ternyata tim behind Plasma itu aja juga adalah tim behindnya Blast. Blast itu oh, kan layer 2 yang apa ya, looks paling promising, ya sangat-sangat promising. Waktu itu tim behindnya si Pac-Man kan. Terus kayak dari sejak launch drop only gitu loh, drop mm, gila-gilaan lah, ancur-ancuran lah gitu. Dan kayak dianggap itu salah satu flop paling kacau lah di narasi L2 ya gitu. Dan katanya ada rumornya nih gue baca, oh it's the same team gitu. But ya gue jujur bukan insider, gue tidak tahu menahu siapa tim behind Blast, siapa tim behind Plasma, gue bener-bener no idea.
Apakah itu orang yang sama? But ya let's see lah. Gue nggak tahu jujur aja. But again Oke. guys, ini ya yang gue mau lebih tekanin ke kalian adalah sebetulnya risk management ya. Jadi instead of kalian punya harapan-harapan tertentu, oh bisa lah nih $2, bisa lah nih $3, bisa lah nih $10 gitu. Kayak I mean, jangan ragu untuk kalian, misalnya kalau udah nggak kuat, jangan ragu untuk kalian, udahlah gue nggak kuat jual aja ya. Jangan ragu, again menurut gue semua orang punya risk managementnya masing-masing. Jangan sampai kalian ngeset portfolio kalian, kalian ngeset trading atau crypto investment kalian sehingga kalian itu kayak cacing-cacing naga-naga gitu loh, ngerti kan? Waduh, ya jangan gitu gitu. Kalau lu Terlalu mati, gambling ya. iya jangan terlalu gambling gitu, ngerti gak sih maksud gue? Kayak gue juga kayak gitu soalnya men. Gue semuanya gue resikonya udah calculated lah. Yes. Kalau misalnya nih, ini lucu banget. Udah minus 20% di XBL. Hold apa cut loss? Ya terserah, terserah risk managementmu bro, gitu. Ya kita Ngerti nggak kan? bisa tentuin ya kak ya. Nggak bisa sama sekali. Lu masuk, lu harus tanya diri lu sendiri dulu kayak, oke, gue punya portfolio berapa besar? Berapa besar ada di kripto? Dari total portfolio gue ada berapa persen di kripto? Nah, dari berapa persen ada di kripto, berapa banyak gue masuk XPL? Kemampuanmu mengambil resiko tuh seberapa tinggi? Itu yang sebenarnya gue lebih pengen teman-teman tuh exercise gitu loh, ngerti kan? Ini jangan sampai kalian tuh masuk crypto market, kalian cuma punya, let's say misalnya kalian punya uang semua 10 juta, 10 juta kalian masukin 10 juta tembak XPL gitu loh. Ya kalau misalnya jackpot sih bagus, syukur, gue bersyukur buat lu dan gue turut berbahagia gitu. Tapi kayak kalau ternyata rungkat, lu siap gak? Kalau emang lu siap karena lu oke, gue masih muda, gue bisa cari duit lagi, ya udah go ahead lah. Tapi kalau nggak siap, lu stres, malah marah-marah, maki-maki orang atau ngata-ngatain si Olive, ya janganlah atuh. Jangan dong guys, jangan. Janganlah, kasihan si Olive ya kalau lu kata-katain. Kak, mau tanya dong, ini ada lagi nih, aku juga masih penasaran. Ini ada yang tanya dari Sarah Manurung. Kakak punya target price khusus nggak sih yang dari Enggak. kalian? Nggak ada. Berarti untuk Aster atau XPL ini kakak nggak belum melihat target dalam waktu dekat. Oke, nomor satu, Aster kan gue udah TP 80%. Mm-mm. Oke, itu nomor satu temen-temen harus ingat. Itu gue udah naik like di atas 10 kali lipat loh. Enggak nyampe sih. Kayak sekitar 9 kali lipat lah. Jadi gue udah TP dan gue udah happy gitu. Nah, next backs gue adalah gue expect Binance listing tentunya ya gitu. Kalau Binance listing, ya probably itu akan jadi pucuknya dan mungkin gue akan trimming after that gitu loh. Gue berjual mungkin sekali lagi ya. Tapi kalau gue gue bahas in general dulu deh. In general ya. Secara keseluruhan, secara umum yang teman-teman harus ngerti sekarang, kita itu udah nggak early lagi di partinya gitu loh. Ini udah gue udah mention berkali-kali, crypto market eventually akan apa ya, musical chair ini akan berakhir gitu loh. Dan menurut gue kita itu udah di babak babak akhir gitu. Ibaratnya nih kalau misalnya pertandingan bola 2 kali 45 menit ya, pertandingan sepak bola, mungkin kita udah ada di menit 75 sampai menit 80 gitu loh. We still have time, yes, kita masih punya waktu, tapi waktumu udah nggak banyak gitu loh. Habis ini pertandingan berakhir ya market bubar gitu loh. Nah, personal opinion ya, gue selalu apa ya, lebih makanya kayak kalau teman-teman nonton konten konten gue belakangan, gue lebih kayak ngajarin kalian untuk mending kalian waspada deh gitu. It is not the best time untuk kalian risk on, untuk memaksimalkan risiko tuh udah bukan waktu yang tepat lagi gitu loh. Masih ada Jadi SPL sempat sempat naik masih ada 100% napas lebih gitu. kayak Tapi makanya kayak kita masih cuan lu mesti exercise with cautions gitu. Jangan sampai kayak lu berpikir ini masih akan panjang. Wah, nih masih sampai tahun depan. Waduh, lu hati-hati deh. Ini udah ada Vanessa nih. iya Hey, nih. maaf kan signalku, aku tadi barusan pulang terus nggak dapet signal gitu. Live report dari Singapura gimana nih? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar terkait Aster sama XPL dari POV-nya Kak Andres. Nah, sekarang kita mau Gimana nih POV-nya Kak Andreas, bearish atau bullish nih? belum sampai situ, belum. Oke, Gue belum lebih ya. mau top POV-nya lu. Nah, justru kita penasaran nih, pengen tahu nih live report dari keadaan di token 2049 gimana, dan dari Vanessa sendiri. Vanessa kan lumayan sering banget beberapa kali bahas tentang Aster ya.
Gitu. Ya. Nah, kita penasaran dong kalau gimana nih mulai dari yang di Singapura sama pertama kali Vanessa tuh tahu Aster tuh dari mana sih? Bagi alfa-alfanya dong Kak, asik. Iya, kalau di Singapura sih lumayan rame ya seperti biasalah token 2049, tapi kayaknya entah ini karena belum main event atau memang eh lagi sepi aja, nggak serame tahun lalu ya menurutku. Atau karena memang banyak banget event, karena kan sebelum ini bulan lalu ada WebEx di Jepang sama KBW dan itu berdekatan semua. Jadi beberapa teman-teman aku sih juga banyak yang pada nggak datang ke sini gitu. Terus kalau tahu Aster ya, sebenarnya aku tahu Aster tuh kayaknya dari awal tahun deh dikasih tahu sama seorang well lah. Dia udah ngasih tahu kalau dia tuh memang nge-farm di Aster. eh Terus ditambah lagi waktu itu memang kenal sama kayak orang dari marketingnya Acer. Nah, terus waktu TGE itu memang banyak grup-grupku yang di luar itu pada agak FOMO nih. Karena kan DEX pertamanya BNB Chain dan saat ini kan BNB Chain lagi goreng banget tuh sama si Cheesy gitu. Jadi sebenarnya conviction-nya di Aster sih sesimpel karena si Cheesy ngegoreng. Yang iya kayak hard shield si Asternya gitu. Tapi so far kalau di Aster nih kamu udah sempet take profit belum sih? Kalau tadi kita udah sempet ngobrol sama Kak Andres, Kak Andres Heeh. juga udah sempet take profit. Kalau kamu gimana nih? Masih still hold atau udah mulai take profit? Kalau kalau prinsip aku dari dulu tetap konsisten ya. Misalnya aku masuk capital berapa, kalau aku udah kali dua aku pasti bakal take profit. Sisanya kalau aku yakin convictionnya masih oke ya udah aku bakal uh, moon back. Dan untuk Aster sendiri sih aku udah ambil profit initial sama udah ambil profit sedikit, ada sisa lah. Oke, jadi masih di Heeh, Moonback ya, sama lah iya, ya. Tapi heeh. kalau untuk XPL sendiri, kalau kamu pertama kali dengar XPL tuh dari Twitter aja atau balik lagi? Karena memang bergabung di grup Alpha, asik. XPL nih dikasih tau sama Andreas nih. Kapan? Alpha itu Andreas ya? Sama. Kapan? Tapi sempat masuk dari sebelum, maksudnya sebelum di spot kamu udah coba perpetualnya atau memang masuknya di spot aja waktu itu? Plasma ya. Iya. XPL itu ada sempat masuk di perpetualnya awal-awal karena di spill sama dia. Terus terus masuk market lagi. Tapi gimana nih? Kok harganya makin anjlok? Iya nih. Apa karena menurutku udah overhype ya, orang-orang udah kayak hype semua, terus even Aster ya, orang-orang kayak udah overhype. Aku sempat ketemu beberapa uh, trader-trader luar juga, mereka kayak udah takut mau masuk plasma terutama karena yaitu udah overhype menurut mereka. Cuma let's see lah, ini kan balik lagi nih kayaknya. Iya, karena kan Support maksudnya nggak nih? tuh, aku Support nggak masih nih? hold lagi, malah kemarin sempat minjem Chat. lagi. Oke. Chat for hour-nya tuh merah semua kayak tangga merah semua. Itu gimana masuk masuk setelah September nih kita akan tetap Oktober atau jadinya Oktober. Nah, Nah, itu. nggak ada yang tahu lah ya. Menurut Vanessa gimana? Gimana? Vanessa Kalau lah. kalau 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 lihat history sebenarnya kan memang Oktober ya. September kan harusnya merah. Terus Benar. Oktobernya Oktober ya. Semoga ini koreksi buat Oktober lah ya. Amin. Amin, amin. Amin. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bahtiar. Banyak yang bilang Aster dan XPL hanya seasonal hype. Seasonal hype aja. Apa indikator yang nyata atau user growth, kemitraan atau mungkin on-chain activity yang membuktikan keduanya bisa sustain jangka panjang walaupun memang dua dari koin ini kan sebenarnya nggak head to head ya. Projectnya beda. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini seasonal aja atau malah ini yang menjadi sinyal kalau akan jadi Oktober? Nah, gimana tuh XPL nih rajanya tanya pro-nya nih. Belajanya apaan? Ngawur. eh Gini ya, nggak. Oke, gue izinkan gue jawab duluan ya.
Pada dasarnya nggak cuman XPL, nggak cuman Aster, tapi semua semua kripto itu tuh emang emang seasonal hype. Itu nggak salah statementmu gitu loh, ngerti kan maksud gua? Kayak like 99% kripto itu memang seasonal hype dan semuanya tuh naratif driven. Itu hanya digerakkan oleh narasi tertentu sehingga banyak orang yang FOMO dan banyak orang yang beli gitu loh. Nah, ya makanya kenapa list top 10, top 20 itu kan di setiap siklus, di setiap musimnya selalu berbeda-beda gitu. Karena ketika narasi udah basi, ya udah nanti narasi lain yang naik gitu lah. Dan teman-teman harus tahu ya gitu loh. Tadi kan menarik, ada lu sempat mention bahwa gimana nih, apakah produknya udah nggak di gitu lagi gitu. Pada dasarnya gini, kalian percayalah, gue cukup mengerti dengan baik bahwa mengembangkan produk dan dan menaikkan token itu dua hal yang berbeda gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak it's two different things, two different business. Itu butuh dua skill set yang berbeda untuk let's say misalnya pumping the token dan actually mengembangkan produknya gitu. Jadi kayak definitely dua hal yang berbeda, dan kalau kita sebagai retail trader seperti teman-teman semua harus lebih konsentrasi untuk melihat di potensi tokennya gitu loh. Menurut gue fundamental penting, tapi gimana ya? Gue karena udah lumayan lama di market, jadi gue nggak ngerasa sepenting itu sebenarnya gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Kayak gue lebih ngelihat kayak naratifnya ini masih dimasak atau enggak, market makernya masih bekerja atau enggak, marketing timnya masih jalan atau enggak to push the token. Once ini udah enggak, ya udah siap-siap aja out gitu loh. Gitu. Bisa aja produknya tetap berkembang gitu loh. Tapi not necessarily harga tokennya akan naik gitu loh. Itu faktanya ya. Mungkin kalau teman-teman semakin lama di market pasti akan ngerti maksud statement gue ini apa gitu. Oke, kalau dari Vanessa sendiri gimana? Tadi gimana, Liv? Ini apa pertanyaannya? Aku ulang ini banyak yang bilang Aster dan XPL hanya seasonal hype. Apakah apa indikator nyata kayak misalnya user growth, kemitraan atau on-chain activity yang membuktikan keduanya bisa sustain jangka panjang? Apalagi kan benar tadi yang kita lihat, karena kan kalau akhir-akhir ini kita juga lihat secara marketing XPL juga kencang dan di backupnya sama perusahaan yang gede. Terus Aster juga juga kencang juga Ya. kayak Cizi dan CEO-nya. Nah, kalau dari Vanessa sendiri, tanggapan kamu gimana nih yang membuktikan keduanya bisa sustain jangka panjang? Ya, aku setuju sih. Kayak plasma kan memang naratifnya lagi on point, on banget. Terus di back sama nama-nama gede lah. Tapi kita juga bisa berkaca dari XRP. Hmm. XRP kayak dari dulu 2015 kan udah deh XRP. Yeah. Ya harganya kayak gitu-gitu aja. Padahal kan secara konsep, secara utility lah, terus secara kerjasama, wah keren banget kan XRP. Sampai arminya XRP itu ini loh, well dan sudah kayak OG crypto. Aku barusan 3 hari yang lalu ketemu sama Well XRP. Dia tuh udah kayak 60 tahunan. Terus dia tuh punya web to bisnis yang besar banget, punya hotel di mana-mana. Dia arminya XRP. Kayak ya karena dia trust gitu loh Kak, karena kerjasamanya bagus. Cuman kan kalau dilihat secara harga token kan ya seberapa pump sih XRP dan lama banget lagi Iya pumpnya, bener lagi, nunggunya lama lama. banget. Bener. Gitu sih. Terus kalau utility kayak DEX si Aster tergantung sih nanti bakal dibawa kemana. Kan katanya si Aster mau bikin blockchain bikin layer one sendiri kan, blockchain sendiri. Kalau misalnya memang layer one-nya koinnya itu bakal jadi utility token kayak Ethereum dan uh, blockchain-nya bisa semasif itu dan sekeren itu, ya mungkin harganya bisa naik lagi karena kan ada demand kan buat beli tokennya. Tapi kalau enggak ya again it's just another layer one coin gitu. Tapi kamu kan berarti ada akses ya buat kayak ngobrol sama timnya Aster. Maksudnya dalam waktu dekat ini ada update-update apa sih, Ivan, seputar Aster? Apakah ada bocoran buat kita-kita nih? Waduh, kalau bocoran nggak tahu ya. Info? Tapi kayak kalau dari eh kayaknya dari Twitternya mereka juga deh, mereka tuh kayak announce bakal ada mau bikin blockchain sendiri, terus mereka juga kayak punya earning lah, apalah, kayak banyak fitur-fitur yang bakal ada di DEX-nya kan, itu kan yang mau digarap.
sama katanya bakal ada airdrop season 2 tapi nggak tahu kapan. Jadi let's see lah gimana. Dan aku juga penasaran nih Kak Andre sama Vanessa. Aku sempat dengar juga, baca juga berita yang kalau Aster nih bakal buyback. Apakah buybacknya Aster ini bakal se apa sebesar seperti hype nantinya atau gimana kalau menurut kalian? Siapa Buyback. duluan nih jawab? Siapa dulu nih? Vanessa gantian yang punya Vanessa dong. ordal Aster. Aduh, sebenarnya itu it's just a naratif ya. Karena kan kayak naratifnya si hype bakal buyback kan. Tapi belum terjadi, belum benar-benar terjadi dan belum ada announcement resmi. Oke. Jadi kan itu juga kayaknya kayak kalau di crypto kan tau sendiri dibikin naratifnya biar orang berspekulasi dan beli tokennya akhirnya pump loh tokennya padahal belum tentu terjadi gitu loh. Oke, kalau Kak Andres gimana nih? Ya bisa aja, memang itu playbook yang paling masuk akal kan. Dan basically kan, gue yakin any perp dex yang mencoba compete against Hyperliquid itu pasti akan mengikuti jejak-jejaknya Hyperliquid. Itu menurut gue rumus lah, karena pada dasarnya Hyperliquid itu sudah showcasing menunjukkan kalau mereka itu melakukan semua yang anomali lah, yang tidak pernah terjadi di luar sana itu semua dilakukan sama Hyperliquid gitu loh. Tim tidak menerima token, semua diberikan 100% ke community, sampai kita tuh community tuh bingung kayak, si Olive hilang ya? Atau gue yang hilang? Iya kayaknya nge-lag. Olivia yang nge-lag iya. Ada. Oh, ada. Dia kayaknya Oke. lagi berpikir beli lagi buyback gak ya? Iya. Gue Masuk lagi gue ke ngeliat kok aplikasi. dia si Olive muter-muter. Udah balik. Oke, ya intinya gitu. Pada dasarnya menurut gue semua akan ngikutin playbooknya Hyperliquid lah. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti Astra akan ada buyback, mereka akan airdropin ini itu, tiba-tiba ada ekosistemnya segala macam. Itu gue nggak akan kaget sih dengan itu semua gitu. Tapi kayak faktanya fundamentally nggak ada ya, menurut gue susah ya Hyperliquid soalnya playbooknya udah jauh di depan gitu loh. Mereka nggak raise any funds, nggak juga terima any insentif, semua token buat community-nya, nggak ada VC, nggak ada investor gitu-gitu, susah lah. Tapi kalau dibilang narasi buyback bisa mendongkrak, menurut gue iya dan enggak ya, karena pada dasarnya gini, teman-teman harus ingat Hyperliquid itu dari sejak TGE Day One, dia itu keeps buying back. Dari semua fee yang di-generate per 24/7, dia itu selalu buyback loh. Ya, tidak pernah putus. Ya, mereka buyback dari ratusan ribu dolar sampai dengan sekarang itu kira-kira 4 juta dolar per hari buyback dari revenue yang mereka generate gitu. Mereka buyback hype gitu loh. Nah, um, uh, apakah hype tidak pernah koreksi? Enggak juga. Hype itu pernah naik sampai 35 dolar kan waktu itu di awal Iya. awal tahun, terus drop sampai 9 dolar. Iya. Padahal dari 35 sampai 9, daily mereka masih buyback terus gitu loh. Jadi kayak buybacknya itu nggak bisa ngeredam selling pressure-nya juga gitu. Nah, pada dasarnya gini ya, ini yang gue tadi udah mention sebelumnya pas sebelum Vanessa bilang, ya I think musical chair kan kita udah bilang kalau pertandingan bola 90 menit kita udah di Udah menit di 75, 80. ya, menit 80 gitu. Jadi kayak anything yang projects lakukan, mau itu buyback, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi pada dasarnya ketika Bitcoinnya koreksi, ya semua juga tiba-tiba mampus aja gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Iya. Semua tiba-tiba kayak kena koreksi lebih dalam. Lu mau buyback kek, lu mau ngapain kek, lu mau ini kek, mau nanti si jungkir balik kek, salto kek. Kalau Bitcoin koreksi ya tetap semua jatuh gitu loh. Jadi kayak itu yang teman-teman harus ingat. Jangan sampai kalian tuh menaruh harapan yang terlalu tinggi dengan hal-hal seperti itu. Itu aja sih yang gue mau bilang ya. Jangan sampai kalian punya unrealistic expectation. Wah, nanti dia buyback nih, hold aja deh terus. Tapi kalian nggak tahu kapan harus cut loss. Kalian kan nggak tahu kapan harus take profit gitu. Ya itu bahaya menurut gue gitu. Gue realistis aja lah. Karena menurut gue posisi kita sama teman-teman. Posisi gue sama teman-teman kita sesama retail trader lah. Gue bukan tim insider Aster, gue bukan tim insider XPL maupun Hyperliquid. Semua kita sesama retail trader yang mau coba extracting money dari market gitu aja. Benar. Oke, setuju. Vanessa Bentar. lah paling banyak alpha tapi. Iya Mana nih, ada Singapura. Gimana nih? Udah bocoran-bocoran apa nih? Ada lagi kira-kira dalam waktu bocoran dekat apa? yang lagi rame nggak nih, Van, digarap sama para alpha asik? Atau bocorannya di koin kami? Koin kami lagi ini juga kan kemarin lagi beli Aster. Kalau di sini sih, aku tadi banyak ke ini ya,
baru ke 2 event. Event yang pertama itu Dijen event kedua juga Dijen event. Ya udah, sebenarnya trennya ya gitu-gitu aja sih. Beberapa orang juga udah kayak eh, lebih main ke conviction play sekarang, mengurangi Dijen. Yang mengurangi Karena Betul. menurut mereka marketnya udah nggak se-oke tahun lalu, tapi ya kalau misalnya kalian benar-benar lock in ya ada aja sih. Oke, nah ini aku sebelum ini nggak kerasa udah mau 1 jam kita ngobrol sama Kandre sama Vanessa. Ini aku mau share form untuk absensi karena nanti aku akan pilih 2 orang dari yang isi absen untuk ngedapetin. Kita hari ini ada hadiah Lucky Spin Voucher buat yang beruntung. Dan tadi aku juga mau baca ini. Tadi ada beberapa pertanyaan yang aku udah bacain. Nanti aku akan pilih 2 atau 3 pertanyaan yang terfavorit. Nah, sebelum kita tutup live kita malam hari ini, sebelum thank you banget nih Vanessa udah mau luangin waktu buat Thank you, nemenin maaf ya aku terlambat. Ya, nggak apa-apa, yang penting udah mau Tidak nemenin dimaafkan. Karena sebenarnya jujur akhir-akhir ini dari hari Sabtu kemarin di grup Telegram Mobi tuh semua pada gusar, pada galau. Ini Katlos apa gimana, Kolif? Ini gimana? Aku terus yang ditekan karena waktu itu belinya barengan. Karena waktu pas listing Aster sama listing SPL, kayak aku nge-share, aku udah beli ya guys, dan kayak Aster take profit, aku ada take profit. Kalau udah 100% memang aku selalu ngamanin modal, selebihnya SPL nih aku masih hold. Bahkan minggu lalu aku ada sempat nimpuk lagi di hari apa gitu, aku ada isi lagi berapa. Nah, jadi sebenarnya ini akan menjawab kegusaran. Nah, sebelum kita menutup IMA kita malam hari ini ada satu pertanyaan. Masing-masing buat kalian ya, pilih salah satu. Kalau harus pilih salah satu untuk Oktober, yang katanya Oktober ini jika memang benar-benar Oktober ini membawa Oktober untuk kita semua, terutama untuk di market kripto. Kalau pilih salah satu, gaspol di Aster atau gaspol di XPL? Kalau cuma boleh pilih satu. Nes dulu, Nes. Tapi by the way guys, ini Blaster. non financial advice ya, karena kan balik lagi kayak misalnya Kak Andreas punya coin fiction yang tinggi sama Hyperliquid misalnya, atau kayak aku punya favorite coin misalnya di Hyperliquid juga, atau kalian punya favorite coin di Bitcoin atau coin lain tuh itu nggak apa-apa. Cuma kalau di antara 2 pilihan ini kita sama aja kayak main game lah. Ya, lucu-lucuan aja ya. Iya, lucu-lucuan. Ya, gue pilih Aster lah. Gaspolnya. Ya soalnya yang ini, yang backing terlalu kuat. Dia sekali nge-tweet sekali aja, Aster langsung nge-pump. Oke. Kalau Kak Andreas Tobing? Gue agree. Kalau cuman boleh pilih satu, gue pilih Aster. Kalau cuman boleh satu ya. Ya, kalau boleh satu. Kalau boleh 2. Ya dua-duanya dong. Saya punya Target dua-duanya. loss lo berapa nih? Kita soalnya sebenarnya memang seramai itu community undergroundnya Mobi juga, Telegram seramai itu, tiap hari ngebahas Aster dan XPL, tiap hari Olive ditekan, Olive gimana. Nah, kalau aku prinsipnya sebelum 100% aku nggak akan take profit, maksudnya nggak akan mengamankan modal. Jadi aku itu selalu pasang kalau misalnya ini 100%, pokoknya 100% dulu, karena sebenarnya 100% di kripto tuh gampang. Asik. Gampang kalau narasi lagi bagus. Ajarin saya dong, Cici Olive. Iya, mau cepat nih. Kok saya susah ya? Sotoy banget ya. Enggak, karena kemarin pas Aster tuh seseru itu guys. Kayak cepet banget, tiba-tiba udah 100% ya udah langsung amanin modal. Jadi Kayak main micin ya. iya lagi, makanya kemarin aku bilang ini beli Aster. Beli malam besoknya langsung kayak 500%. Vanessa berarti bener-bener di bawah banget nih. Bener-bener info A1 guys. Enggak lah. Kebetulan kan pas TGE itu jam berapa ya? 10-an ya? 10 Iya, malam. 10-an malam kan? Ya pas aja. Pada begadang. Oke. Belum tidur. Sebelum Olive tutup, Olive mau umumin nih 3 pertanyaan terfavorit. Ini ada yang pertama dari Seniors
Chen, ini yang pertanyaannya rumor di X orang-orang blast masuk ke plasma, itu satu. Dan yang kedua ini ada Bahtiar Dondo yang seasonal hype terkait Aster dan XPL. Dan yang ketiga, tadi kalau pilih salah satu Gaspol Aster atau XPL ini dari Febri Arif Saputra. Selamat, nanti bisa langsung DM aja. Hadiahnya akan didistribusikan 7-14 hari kerja melalui DM Instagram. Nah, yang terakhir sebagai closing statement dari kalian berdua, kira-kira Oktober ini Oktobul atau Oktober? Oktobul aja lah. Ya nggak sih? Oktober. Gimana? Pede ya. Kalau aku kan ini apa yang dibicarakan apa ucapan atau doa. Kalau Andreas yang realistik Oktobul atau Oktober. Kalau Andreas nih, tadi kan udah berkali-kali bilang kita nih udah di menit ke-80. Tapi sebenarnya di Oktober ini masih akan Oktober nggak sih? Gini, gue kalau in my personal opinion sekali lagi ya, yang bull tuh paling 1-2%, sisanya bear. Itu opini gue ya, sekali lagi ya. Kayak kalau kita kripto itu kan total sekarang ada 50 jutaan kripto. Jadi teman-teman nggak bisa berpikir 50 juta tuh bull gitu. Kayak there is Iya. no way lah, there is no way. Itu yang bisa naik itu paling 1% or less than 1% gitu. Jadi kayak pada dasarnya akan ada, gue ngomong bull akan ada yang resonate dengan gue gitu loh. Gue ngomong bear juga bakal ada yang resonate dengan gue gitu. Akan ada yang juga portonya malah kegerus gitu. Tapi akan ada teman-teman yang portonya juga ikut naik gitu loh. Jadi kayak bull or bear menurut gue market ya just being market. Kalau kalian pick the right one yang narasinya benar dan ya fundamentally very strong, ya kalian akan bull. Tapi kalau kalian pick yang salah ya kalian akan bear. Jadi bull or bear menurut gue semua tergantung pilihan kalian gitu. Ah, Tapi kalau boleh pilih, gue masih bull. Kalau boleh pilih, ya itu. untuk porto gue masih bull karena gue percaya Bitcoin belum over, especially untuk Bitcoin ya, especially untuk Bitcoin. For like 99%, I think it's done. Menurut gue akan down only 99%. Oke, amin, amin, ya rabbal alamin. Terutama yang pada portonya masih ada Bitcoin ya. Kalau yang portonya nggak ada Bitcoin, nggak tahu, nggak ikutan. Oke, sekali lagi thank you so much buat ngobrolnya malam hari ini. Thank you Kak Andreas, thank you Vanessa. Semangat untuk di Singapura, semoga semuanya lancar, segala macam dealnya dan safe flight buat Kak Andreas. Vanessa juga semakin banyak informasi alfanya Ya. mungkin dari Singapura Thank yang you. nanti bisa di-share di Gak lah, mana ada apa Instagram nanya atau dia, di Alfa nanya dia. Gue besok terbang, Nes. Lo kemana besok? Ayo. Ayo, lu jam berapa sampai? Jam Oke, 11, jam 11 ya. Oke, info-info ya. safe flight Yoi. ya semuanya, happy di Singapura. Bye. Thank you, Dadah. bye-bye. Buat Sobi yang udah pada Yo. nemenin. Dah.